Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera dari Jalan Taman Bunga 4, lantai 3, Kota Gorontalo. Dari studio podcast Ruang Aspirasi Gorontalo, Ruasgo, fokus dan berimbang, baik itu membahas persoalan hukum, politik, agama, budaya, dan ekonomi. Dan di malam hari ini di studio podcast kami, Ruang Aspirasi Gorontalo, Ruasgo, telah hadir salah seorang narasumber yang kita tahu bersama bahwa di Gorontalo, tepatnya di Bonebelango, beliau ini yang membackup penuh salah satu event besar yang diselenggarakan di daerah beliau, yakni kegiatan Festival Produk Milenial Danau Perintis. Dan kita tahu bersama bahwa warga Gorontalo kaget dengan kegiatan ini karena saking begitu banyaknya masyarakat yang berantusias datang dan melihat langsung. Malam hari ini saya akan berdiskusi dengan beliau selama 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Muhammad Yamin Abbas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tentunya sehat Pak. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bonebelango. Dan beliau ini adalah, boleh saya katakan, yang tiap hari dengan kepala daerah yang membackup semua kegiatan yang ada di Bonebelango. Nah, saya sedikit ingin bercerita dengan beliau. Ada apa di Bonebelango? Tentu ada 2 wisata di sana, bahkan lebih dari situ. Tapi malam hari ini saya akan lebih cenderung membahas apa yang terjadi di Danau Perintis 4 hari kemarin. Mungkin sedikit beliau akan ngobrol dengan saya karena pariwisata maju, ekonomi maju, daerah akan maju. Saya persilakan Pak Muhammad Yamin Abbas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ceritakan sedikit tentang sejarah pengembangan pariwisata di Provinsi Gorontalo, lebih khusus lagi di Kabupaten Bonebelango. Di Bonebelango itu objek wisatanya cukup banyak. Setengah dari jumlah objek wisata di Provinsi Gorontalo itu berada di Kabupaten Bonebelango. Sangat potensial sekali. Dari sekitar 25 objek wisata yang ada di Bonebelango, 11 objek wisata itu punya potensi yang sangat tinggi sekali. Dan potensi yang terbaru yang kita gaung bersama ini adalah potensi Danau Perintis. Yang kemarin di Provinsi Gorontalo ini dikagetkan dengan event yang sangat spektakuler. Dan ini tidak disangka-sangka. Saya sendiri tidak berprediksi seperti apa yang masyarakat hadir di lokasi. Baru pertama kali dilakukan di Bonebelango Pak, event seperti itu? Event seperti ini baru pertama kali. Pertama kali dilaksanakan di tempat objek wisata yang sementara kita revitalisasi. Itu saya lihat Wakil Ketua DPR RI, Bapak Rahmat Gobel. Kegiatan ini digagas langsung oleh Bapak Rahmat Gobel atau RG yang secara langsung menggeliatkan generasi milenial untuk bisa mengangkat UMKM di Provinsi Gorontalo. Tapi sebelumnya saya lihat Pak Kadis ada sebuah sering anak-anak tanya ke saya apa yang terjadi di Danau Perintis. Water screen. Itu memang sudah ada di Danau Perintis atau baru Pak Rahmat Gobel yang water screen itu setelah meninjau acara malam pasang lampu sebenarnya itu sudah digagas water screen sudah digaunkan oleh Pak RG bahwa kita nanti di malam pasang lampu itu kita akan nyalakan lampu Tumbeletohe pada saat itu, dan gagasan beliau itu diangkat pada saat itu pada saat festival kemarin dan dinyalakan secara terus menerus. Dan yang paling heboh pada festival kemarin ada beberapa water screen yang dirubah sehingga menimbulkan ada hal-hal menarik di lokasi tersebut. Itu di Gorontalo. Itu baru ada di Bonebelango Pak? Jangan berpikir di Gorontalo. Kalau saya sudah beberapa kali meninjau di beberapa provinsi, ini baru ada di Gorontalo. Baru ada di Bonebelango. Luar biasa. Jadi baru ada di Bonebelango ya? Luar biasa. Baru ada di Bonebelango. Oke Pak. Kemarin kegiatannya adalah festival tentunya UMKM ya. Saya lihat ada Bank Indonesia,
Siapa-siapa saja Pak yang hadir di dalam acara itu? Jadi kegiatan ini disponsori langsung oleh Pak RG, kemudian Bank Indonesia dan seluruh UMKM yang sudah mendapatkan kurasi khusus dari Bank Indonesia sehingga bisa tampil di acara festival tersebut. Ya, oke Pak, kita berbicara tentang kegiatan yang sudah jalan. Saya kemarin salah satu media memberitakan bahwa baru dari sisi parkir dulu Pak. Jadi saya sudah bicara kegiatannya. Kalau menurut saya ini sangat tidak masuk akal dengan saya, tapi itulah fakta yang terjadi yang ada di Beritis. 70 juta Pak dalam satu malam. Ya. Kira-kira gimana Pak Kadis itu? Ya. Gak apa-apa Pak Kadis, kita cerita saja. Ya. Yang jual UMKM-nya per malam kira-kira berapa Pak Kadis? Ya, jadi saya jelaskan dulu. Sebelum masuk ke kegiatan tersebut, kita di pemerintah daerah sendiri itu setiap minggu itu saya sudah mendapatkan parkiran ini kurang lebih 9 sampai 10 juta. 9 sampai 10 juta? Iya, per minggu. Per minggu. Jadi satu bulan itu saya perkirakan kurang lebih 36 atau sampai 38 jutaan. 36 juta, ya. Event yang terjadi pada 3 malam kemarin itu parkirannya kita serahkan ke masyarakat karena bebas masuk ke dalam, tapi parkirannya kita memanfaatkan lahan yang ada di masyarakat. Di data Pak Kadis berapa saat per malam itu? Kalau di data itu sudah jelas tadi sekitar 70 jutaan. 70 juta Pak? Ya. Dalam satu malam 70 juta? Sekitar begitu. Karena kita lihat potensi parkiran itu naik sampai di atas jalan menuju ke Lombongo, kemudian dari sisi kiri itu sampai menuju ke Bandayo. Luar biasa sekali Pak Kadis, besar juga. Dari sisi yang penjual situ UMKM, karena di dalam ada, di luar ada? Ya, ada di bagian dalam yang disiapkan oleh BI dan Pak RG itu kurang lebih stand pameran kurang lebih 20, kemudian ada gerobak itu sekitar 15 itu. Kemudian di bagian luar, di bagian pintu masuk itu kita manfaatkan untuk masyarakat yang ada di seputaran situ dan saya sendiri mewawancarai ke teman-teman yang penjual. Kebetulan kita berikan space khusus untuk mereka hadir di tempat itu mendukung kegiatan tersebut karena memang kalau kita lihat potensi di dalam tidak akan mampu, sedangkan itu saja pukul 21 itu mereka punya dagangan habis. Baru pukul 21 dagangan baru sudah pukul habis. 21 sudah habis di malam pertama. Makanya saya sampaikan kalau besok dihitung baik-baik. Begitu malam kedua, malam ketiga itu malah lebih membludak. Akhirnya saya lihat-lihat sampai pukul 10 malam itu mereka masih ada lah. Tapi potensi itu sangat tinggi sekali. Malam pertama itu diperkirakan mereka itu mendapatkan 2 sampai 3 jutaan untuk UMKM yang di luar. Yang di luar. Sampai 3 jutaan ya? Iya. Pengunjungnya dari mana saja itu Pak Kadis? Kalau pengunjung saya malah bingung. Iya. Yang datang itu di Provinsi Gorontalo saya pikir-pikir sudah habis orang ini karena kita jumlah penduduknya kan cuma sedikit, sekitar 1 jutaan. Yang lain ini dari mana? Itu pikiran saya. Jadi saya berpikir bahwa untuk pergerakan masuk ke dalam itu karena memang parkiran kita sudah tidak masuk ke dalam lagi. Sedangkan itu parkiran kita tidak masuk ke dalam saja kita bergerak agak susah. Iya, saya keluar aja Pak Kadis dari jam 10, jam 11 lewat saya bisa keluar Pak Kadis. Itu jutaan manusia Pak Kadis. Saya berpikir seperti itu. Berpikir seperti itu potensinya. Pak Kadis tidak pernah menduga acaranya akan seperti itu ya? Memang prediksi saya tidak akan seperti itu. Tidak akan seperti itu Pak Kadis ya? Tapi karena memang media sosial yang sangat terbuka sekarang di zaman sekarang ini, orang mau bikin hajatan apa saja cepat sekali diketahui oleh masyarakat di seputaran kita karena akses medsosnya yang bagus. Ya, oke Pak Kadis. Berbicara tentang gagasan Pak Rahmat Gobel waktu itu Ketua DPR RI terkait pengembangan melalui pariwisata. Bagaimana animo dari Pak Kadis selaku dari unsur pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango? Kita sebagai pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango terutama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rahmat Gobel, kemudian Bank Indonesia dan sponsorship lainnya yang menggagas acara ini.
Kenapa? Karena kita di samping menghidupkan potensi UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo, terutamanya di Bone Bolango, itu juga memperkenalkan Danau Perintis itu seperti apa, sehingga orang sekarang lebih bagus kemana-mana, lebih baik kita ke Danau Perintis. Jaraknya sangat dekat dengan kota Gorontalo, kemudian tempat sana santai. Seperti itu. Ini Pak Kadis, kita sedikit bergeser agak ke atas karena dari Perintis naik ke atas ada Lombongo. Kemarin Pak Kadis saya lihat juga sibuk dengan salah satu kegiatannya yang ada kaitannya dengan dinas Bapak sebagai olahraga pemuda dan olahraga Boleh cerita sedikit Pak Kadis? Sebelum saya cerita sedikit tentang di Lombongo, saya cerita dulu karena rentetan acara ini panjang. Kita sebelumnya melaksanakan upacara bendera di stadion yang baru di Bone Bol, stadion di itu kita laksanakan kegiatan di upacara puncak itu. Kita melaksanakan kegiatan terbang layang di Bukit Arang dan mendarat di stadion itu sendiri. Termasuk Pak Kadis sendiri yang terbang ya? Saya sendiri. Pak Kadis yang mengoperasikannya untuk para membawa lain itu bendera merah putih. Jadi Bapak yang bawa sendiri? Iya, bawa sendiri bendera merah putih untuk bisa menyerahkan bendera ke pemerintah daerah. Dan saya sendiri ditunjuk oleh Pak Bupati untuk membawa bendera itu dari Bukit Arang. Kemudian event yang 2 hari setelah selesai Lombongo, saya lanjut setelah saya selesai Perintis, saya lanjut ke Lombongo. Ada event zona Sulawesi, swimming pool untuk atau kita kenal dengan lomba renang. Sekarang dirubah nama dari PRSI itu dirubah menjadi aquatic. Aquatic itu pertama dilaksanakan di Indonesia, dilaksanakan di Bone Bolango. Yang hadir juga di situ adalah ada technical delegate dari pemerintah pusat yang hadir untuk melihat jalannya lomba selama 2 hari. Di Lombongo tingkat Sulawesi Pak? Iya, Sulawesi. Jadi sudah terdaftar itu zona Sulawesi secara keseluruhan hadir. Di daftar itu sudah ada. Tapi kita terkendala dengan penerbangan. Sulawesi Selatan itu sudah mendaftar, Sulawesi Barat sama Sulawesi Tenggara. Tapi kita terkendala dengan penerbangan. Penerbangan cuma satu yang masuk Sulawesi, masuk ke Gorontalo, sehingga mereka terkendala di situ. Cuma sudah ada Gorontalo, terus Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Utara yang hadir di 3 provinsi. Dari 3 provinsi itu ada beberapa kabupaten kota yang hadir termasuk Bone Bolango. Mulai dari kota Tomohon, kemudian Kota Bitung, Kota Manado, Toli-Toli, kemudian Kota Gorontalo, dan kita Bone Bolango sebagai tuan rumah. Oke, itu kaitannya dengan pemuda dan olahraga yang juga merupakan tanggung jawab seorang Muhammad Yamin Abbas. Saya kembali ke pariwisata. Wisata Danau Perintis Lombongo, kembali kita ke Tamendau. Dulunya bahwa itu saya tidak berpikir bahwa itu akan jadi sebuah wisata yang seperti yang ada di luar negeri Pak Kadis. Wisata Tamendau. Ini digagas oleh Pak Rahmat Gobel. Mungkin ada keterkaitannya juga dengan keterlibatan dari Pemda. Sampai bagaimana terjadinya Tamendau itu Pak Kadis? Terima kasih. Memang Tamendau ini kan aneh Pak Kadis aneh juga, aneh. Tapi ini masih di Kota Gorontalo, berbatasan dengan kita. Mudah-mudahan event yang akan digagas nanti oleh Pak RG ini, saya cuma berharap karena ini parkirannya agak sedikit kresek di situ karena itu masuk ke jalan raya. Mudah-mudahan ini tetap masuk potensi, mudah-mudahan sama dengan di Bone Bolango Danau Perintis. Karena ada wisata satu Pak, sebelum saya tadinya mau langsung ke ikan hiu. Ya kan, tapi kan melihat dulu Tamendau Pak Kadis. Tentunya dari Tamendau baru ke ikan hiu akan mendapat penghargaan dari pemerintah pusat Silakan Pak Kadis. Jadi kemarin tanggal 25 kemarin kita tanggal 25 kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menjadi desa wisata. Event atraksi kita mendapatkan juara 3 di nasional, kemudian kita mendapatkan rekor muri dunia karena kita
pengembangan hiu paus yang paling terdekat dari bibir pantai. Jadi rekor muri ya? Rekor muri nasional. Ini baru kemarin Pak Kadis? Baru kemarin bersamaan sebelum acara pemberian penghargaan juara 3 desa wisata itu diumumkan siang hari sebelumnya. Jadi malam hari diumumkan yang diterima langsung oleh Pak Sekda. Kemudian siang hari itu diumumkan kita mendapatkan rekor muri. Luar biasa sekali nih tanggung jawabnya Pak Kadis. Ya, sengaja saya Pak Kadis banyak pertanyaan Pak Kadis. Saya kembali lagi ke Danau Perintis Pak Kadis. Karena saya tadi ingin mencoba Pak Kadis, ternyata Pak Kadis juga luar biasa kalau berbicara olahraga, berbicara pariwisata. Nah sekarang saya mendengar informasi bahwa akan dibuat lagi kegiatan di Danau Perintis yang digagas oleh Pak Rahmat Gobel. Ini 3 bulan dalam sekali kegiatan lagi eventnya. Apa-apa lagi Pak Kadis yang akan dilakukan di Danau Perintis itu? Ya, hasil kemarin dari Pak RG waktu pagi hari beliau menyampaikan ke saya, Pak Kadis kalau ini sukses, waktu pagi itu sebelum acara pembukaan, ini sukses maka kita akan bukan agenda secara terus menerus, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan dan bisa event secara terus menerus. Itu yang beliau sampaikan ke kami di saat pagi hari untuk berbincang-bincang dengan beliau sebelum acara pembukaan dimulai. Beliau melihat animo dan animonya ini luar biasa. Ini sudah barangkali beliau sudah tahu, sudah lihat di medsos bagaimana perkembangan di Danau Perintis hari pertama, kedua dan ketiga. Kira-kira apa persiapan kalau seandainya Pak Rahmat Gobel akan melakukan kegiatan itu per 3 bulan sekali kegiatan? Apa langkah-langkah dari seorang Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga? Ya, saya berpikir bahwa ini event yang bagus untuk kita, potensi sekali untuk daerah dan kita akan membantu membackup secara keseluruhan di pemerintah daerah. Oke, Pak Kadis, sebelum saya masuk ke sesi permasalahan milenial ini Pak Kadis, saya ingin tahu lagi Pak Kadis, kita tahu bersama bahwa kemarin di acara pembukaan itu banyak yang hadir dari unsur beberapa warna Pak Kadis. Dan semuanya diundang oleh beliau. Namun sedikit ketidakhadiran dari beberapa pejabat tinggi. Mungkin ini Pak Kadis bisa mau menjelaskan. Kemarin wakil bupati yang hadir ya. Penutupannya juga wakil bupati. Atau bupatinya ada di luar daerah? Boleh saya sedikit tahu Pak Kadis? Karena acara kemarin Pak Bupati masih di luar daerah. Pak Penjagup juga hadir? Penjagup tidak hadir. Tidak hadir ya? Dia hadir di tempat. Jadi diwakili ya? Diwakili oleh Kadis Pariwisata. Ini kan acara besar ya, antusias biasa? Iya, kami sebenarnya berharap banyak juga untuk bisa hadir Pak Gubernur di tempat karena kami akan menyampaikan beberapa potensi air yang ada di Danau Perintis. Memang kalau saat sekarang selama acara kalau Pak Gubernur tidak akan hadir, beliau tidak akan tahu itu potensi air Pak Kadis. Lanjut Pak Kadis. Sebenarnya itu kemauan dan ini saya sudah sampaikan langsung sama Pak RG pada saat itu. Pak, ini sekarang musim kemarau panjang. Kami berharap bahwa aliran air yang sementara diberhentikan dari Alale itu kalau bisa dimanfaatkan ulang sehingga aliran air yang dari danau Sungai Bone itu bisa masuk langsung ke arah kita karena itu juga membantu para petani di lokasi di seputaran Suwawa dan sekitarnya karena air ini di Danau Perintis ini alirnya ke persawahan di seputaran kota di Suwawa secara keseluruhan. Begitu Pak Kadis ya. Jadi Pak Kadis sedikit agak kecewa Pak Kadis kalau ketidakhadiran seorang Pak Gubernur di acara Pak Kadis. Ini kan acaranya besar Pak Kadis, ya kan? Daerah mau maju. Kita tahu bahwa Gorontalo kita ini sangat ketertinggalan Pak Kadis, bahkan di data yang mengenai kemiskinan di angka yang kelima. Kalau Pak Rahmat Gobel, beliau punya misi bahwa bagaimana Gorontalo bisa maju. Jadi seluruh keterkaitan dari seluruh instansi terkait untuk bisa membantu dan membackup full. Tapi kalau dalam event seperti itu kemudian salah satu petinggi di Gorontalo tidak hadir, mungkin apa harapan Pak Kadis di terakhir diskusi kita di malam hari ini? Saya punya harapan mari kita bersatu untuk membangun potensi yang ada di Gorontalo secara keseluruhan maupun di Bone Bolango.
Kita tidak usah mau memilih 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi kita ingin membangun sehingga ketertinggalan kita itu kita ingin mau maju setara dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Iya, kalau ada Rahmat Gobel 2 apakah setuju? Jangan cuma satu ya Pak Rahmat Gobelnya Pak Kadis ya. Mesti ada Rahmat Gobel yang lainnya, ada Rahmat Gobel 1, Rahmat Gobel 2. Iya, mudah-mudahan seperti itu karena beliau ini potensi sekali untuk karena kita tadi sedikit Pak Kadis sampaikan bahwa ini belum pernah dilakukan di Gorontalo, iya kan? Iya. Bahkan itu water string baru ada di Gorontalo di Bone Bolango, iya kan? Iya. Mungkin Pak Kadis satu visi dengan apa yang saya sampaikan, harusnya ada lagi Rahmat Gobel 2 dan 3 Pak Kadis. Saya malah lebih setuju seperti itu. Nanti kita akan lanjut Pak Kadis diskusi kita bantu Rahmat Gobel 1, Rahmat Gobel 2, Rahmat Gobel 3 di diskusi selanjutnya. Terima kasih dan kita lihat dulu yang satu ini.